Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan info Sirah Nabawiyah Channel yang khusus membahas tentang Sirah Nabawiyah, yang diceritakan secara berurutan, sampai kepada kematian Nabi Muhammad SAW. Saya berharap mudah-mudahan, channel ini bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman, untuk mempelajari Islam, khususnya tentang riwayat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita semua jadikan teladan dalam kehidupan kita. Amin. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir dan masih bayi, di Arab ada tradisi yaitu kalangan bangsa Arab, terutama bangsa Quraisy yang tinggal di kota, mereka mencari para wanita di desa, tepatnya di padang pasir untuk dapat menyusui bayi-bayi mereka. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran penyakit-penyakit kota. Dan sebagai langkah agar bahasa Arab Fusha tetap terjaga. Apa itu bahasa Arab Fusha? Bahasa Arab resmi dan Al-Quran sendiri memakai bahasa Arab Fusha. Biasanya bahasa Arab Fusha dipakai untuk acara resmi, dan untuk kepentingan penulisan intelektual. Dan yang kedua ialah bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah biasanya dipakai di perkotaan, dan secara tata bahasa lebih tidak teratur, karena banyaknya bahasa serapan dari luar, dan di kota Mekah sendiri banyak jemaah haji dari luar dengan berbagai macam bahasa. Biasanya masyarakat perkotaan memakai bahasa Arab Amiyah dalam keseharian mereka, dan bahasa Arab Fusha biasanya masih dipakai oleh orang Arab Badui, yang tinggal di pedesaan. Ada satu suku, yang memang terkenal suka menjual jasa menyusui, namanya suku Bani Sa'ad, maka orang-orang kota khususnya kota Mekah, sudah tidak ragu lagi kepada Bani Sa'ad, untuk menitipkan anak-anak mereka kepada Bani Sa'ad. Biasanya sampai bayi tersebut berumur kurang lebih 5 tahun mereka titipkan, baru dikembalikan kepada orang tuanya. Para wanita dari Bani Sa'ad, berbondong-bondong pergi ke kota Mekah, karena mereka tahu di kota Mekah sendiri, banyak wanita yang baru melahirkan. Maka dengan cekatan para wanita dari Bani Sa'ad menawarkan diri, untuk menyusui anak-anak dari orang-orang kaya, karena pasti akan mendapat bayaran yang tinggi, dan ketika sampai kepada Nabi Muhammad SAW, para wanita dari Bani Sa'ad mereka menolak, karena mereka tahunya Nabi Muhammad SAW, adalah seorang bayi yang telah ditinggal oleh ayahnya, jadi mungkin akan mendapat bayaran yang rendah, meskipun mempunyai kakek seorang pemimpin Mekah, tapi mereka tahunya kakek Nabi Muhammad SAW sangatlah sibuk, jadi tidak ada waktu untuk mengurusi cucunya. Pada saat semua wanita dari Bani Sa'ad mendapatkan bayi susuannya, dan tersisa hanya Nabi Muhammad SAW yang belum mendapatkan ibu susuannya. Maka ada satu orang dari Bani Sa'ad yang datang terlambat, dikarenakan orang ini, kehidupannya sangat miskin, berangkat ke kota Mekah pun hanya mengendarai seekor keledai betina yang kurus. Orang itu bernama Halimah binti Abu Zuhaib, atau yang lebih dikenal dengan Halimatus Sa'diyah, karena berasal dari Bani Sa'ad. Halimah waktu itu datang bersama suaminya yang bernama Al-Harits bin Abdul Uzza, yang berjuluk Abu Kabsyah yang juga berasal dari Bani yang sama. Waktu itu, Halimah karena datang terlambat, maka anak-anak bayi dari orang kaya sudah tidak ada, dan yang tersisa hanya Nabi Muhammad SAW. Karena sudah tidak ada lagi bayi, maka tidak ada pilihan selain mengambil Nabi Muhammad SAW, maka suaminya berkata, "Wahai Halimah, seandainya kita ambil saja anak yatim itu, siapa tahu itu baik untuk kita." Maka Halimah menjawab, "Baiklah daripada kita pulang dengan tangan kosong." Dan subhanallah, baru saja Nabi Muhammad SAW dipegang, dan dinaikkan ke keledai, keledai itu menjadi sangat aktif dan bisa berjalan dengan cepat mendahului rombongan Bani Sa'ad yang lainnya. Dengan begitu Nabi Muhammad SAW memiliki banyak saudara sepersusuan, di antaranya, Abdullah bin Al-Harits, Anisa binti Al-Harits, Huzafah, atau Juzamah binti Al-Harits dialah yang berjuluk Asy Syaimah, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya.
Halimah merawat Nabi Muhammad SAW, serta Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib, saudara sepupu Rasulullah SAW. Paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari, ibu susunya Hamzah menyusui Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian Hamzah merupakan saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW, dari dua pihak yaitu Suwaibah dan Halimah Sa'adiyah. Ketika baru saja sampai di rumah, Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ketika dia kubaringkan di pangkuanku, kedua susuku seakan menyongsongnya. Untuk meneteki seberapa dia suka, Nabi Muhammad SAW meneteknya hingga kenyang, dilanjutkan kemudian oleh saudara sesusuannya, bayi-bayiku. Kemudian semuanya tertidur, padahal sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, bahkan kami pun tak bisa sekedar memicingkan mata untuk tidur karena tangis bayi. Kemudian suamiku memeriksa unta kami yang sudah tua dan kurus, namun ternyata unta kami semua susunya terisi. Lalu suamiku memerahnya, untuk diminum, lalu dia minum dan saya pun ikut meminum, hingga perut kami kenyang, dan malam itu adalah malam terindah yang pernah kami rasakan, tanpa rasa lapar, di mana kami tidur terlelap. Pada pagi harinya, suamiku berkata kepadaku, "Demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi?" Aku menimpali, "Demi Allah, aku berharap demikian." Kemudian kami pun pergi lagi, aku menunggangi keledai betinaku, dan membawa serta Nabi Muhammad SAW di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah milik orang-orang lain. Sehingga teman-teman wanitaku dengan penuh keheranan, berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Zuhaib, ada apa denganmu? Kasihanilah kami, bukankah itu keledai yang dulu itu?" Mereka berkata, "Demi Allah, pasti ada sesuatu dengan keledai ini." Kemudian kami sampailah di tempat tinggal kami, perkampungan Bani Sa'ad. Sepanjang sepengetahuanku, tidak ada bumi Allah yang lebih tandus dari ini. Sejak kami pulang dengan membawa Nabi Muhammad SAW, kambingku tampak dalam keadaan kenyang, dan air susunya banyak, sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya. Padahal orang lain tidak mendapatkan setetes air susu pun, di kambing mereka. Kejadian ini membuat kaumku, berkata kepada siapa saja para penggembala mereka, "Celakalah kalian. Pergilah, ikuti kemana saja penggembala putri Abu Zuhaib menggembalakan kambingnya." Meskipun demikian, realitasnya kambing-kambing mereka, tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susunya walaupun hanya setetes, sedangkan kambingku selalu kenyang dan banyak mengeluarkan air susunya. Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu dan saya pun menyapihnya. Dia Nabi Muhammad SAW, tumbuh berkembang tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya yang lain, sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, Nabi Muhammad SAW tumbuh dengan postur yang bongsor. Halimah melanjutkan, "Akhirnya kami pun mengunjungi ibunya, dan dalam hati yang paling dalam, saya berharap Nabi Muhammad SAW bisa berada di tengah keluarga kami, karena keberkahan yang kami rasakan selama ini, sejak keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kami pun membujuk ibu Nabi Muhammad SAW. Aku berkata kepadanya, kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi, hingga dia besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang bisa menjangkiti kota Mekah. Kami terus memelas kepadanya hingga akhirnya beliau pun bersedia mengembalikannya untuk tetap tinggal bersama kami lagi. Begitulah, Rasulullah SAW, akhirnya tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad, hingga terjadinya peristiwa dibelahnya dada beliau ketika berusia kurang lebih 5 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.